Indonesia kembali membuat kejutan di panggung militer Asia Tenggara. Penempatan rudal balistik taktis Kahan buatan Turki di Kalimantan Timur langsung jadi sorotan media asing. Alasannya, dari posisinya sekarang, rudal ini bisa menjangkau hingga ke lokasi-lokasi vital milik Malaysia di Sabah hanya dalam hitungan menit. Jadi rudal Indonesia ini memesan rudal dari Turki bernama Rudal Khan, itu ternyata sudah sampai di Kalimantan Timur. Nah, rudal ini tuh disebut bisa menghancurkan target sejauh 280 km. Rudal balistik yang Indonesia pesan dari Turki ini dilaporkan sudah mendarat dan terpasang di Kalimantan Timur. Nah, Indonesia ini telah memesan rudal balistik Khan Roketsan dari Turki ini diketahui sudah sejak tahun 2022 lalu. Baik, jadi untuk rudal balistik yang Khan Kalimantan Timur ya, itu sekarang masih menjadi domainnya Kementerian Pertahanan karena belum diserah terimakan secara resmi kepada TNI Angkatan Darat. Gila, hebohnya bukan main. Indonesia resmi kedapatan rudal balistik ITBM 600 alias kan, dan netizen langsung pada panik mikirin jarak tembak ke negeri tetangga. Santai dulu bro, ini bukan film, tapi juga nggak main-main. Muncul fotonya di Batalion Artileri Medan 18, Tenggarong. Kita kupas tuntas, dari mana asalnya, kemampuan teknisnya, dan apa artinya buat peta strategi di ASEAN. Singkatnya, pengadaan kan sebenarnya diawali di Indo Defense 2022, kontrak dengan Roketsan, industri militer Turki, yang memang sudah lama ngembangin roket dan rudal. Kan ini versi ekspor dari Bora, yang jarak dan daya ledaknya disesuaikan supaya sesuai aturan internasional seperti MTCR. Jadi, bukan tiba-tiba muncul. Ada jejak kerja sama teknologi dan negosiasi yang berlangsung duluan. Kalau dilihat asal-usul teknologinya, Turki nggak instan jadi pemain rudal. Sejak era 90-an, mereka nyari transfer teknologi, sempat mendekati AS, baru kemudian bangun kerja sama industrial dengan Cina dan Pakistan, sampai akhirnya bisa mengembangkan keluarga rudal ini. Dari basis itu muncul varian J600 Yildirim, lalu Bora, dan versi ekspor kan yang sekarang dipakai beberapa pengguna luar Turki. Secara teknis, kan ini rudal balistik taktis. Terbang melengkung mengikuti lintasan parabola. Diluncurkan dari truk peluncur mobil Tatra 88, pakai propelan padat, panjang sekitar 7,1 meter. Diameter 610 mm, bobot total kira-kira 2.500 kilo, dengan konfigurasi dan mobilitas begitu. Peluncur bisa berpindah cepat, elemen penting untuk survivabilitas di medan operasi. Soal kemampuan, jangkauan disebut sekitar 280 km, hulu ledak sampai 470 kilo, dan pemandu gabungan INS plus GPS atau GLONASS yang bikin CEP-nya relatif rapat di bawah 10 meter kalau versi penuh. Ada juga varian ekonomis hanya INS, lebih murah tapi akurasi turun. Intinya ini nambah capaian strategis TNI, tapi tetap tergantung konfigurasi yang dibeli dan doktrin pemakaiannya. Nah, sistem rudal Khan sendiri disebut-sebut mampu menghancurkan berbagai target di permukaan dalam jarak sejauh 280 km. Nah, sistem rudal taktis yang diidentifikasi sebagai ITBM 600 ini terlihat di markas Batalion Artileri Medan ke-18, Yonarmet 18 Burit Kang Tenggarong pada 1 Agustus 2025. Nah, menariknya jarak antara markas Yonarmet 18 Burit Kang Tenggarong dengan wilayah Malaysia ini cukup dekat, misalnya dengan Tawau, Sabah yang hanya sekitar 300 hingga 350 km. Awal Agustus 2025, dunia maya Indonesia langsung gonjang-ganjing gara-gara bocoran foto rudal balistik TNI di Tenggarong. Bukan hoax, bukan editan, tapi banner-banner hasil dokumentasi latihan uji statis dari Batalion Artileri Medan 18. Dalam foto itu, terlihat truk peluncur Tatra 8x8 dengan kontainer rudal besar bertuliskan ITBM kan. Dari situ publik sadar, Indonesia nggak lagi cuma main di ranah pertahanan konvensional, tapi udah masuk era strategic strike. Yang bikin geger bukan cuma karena bentuknya sangar, tapi karena implikasinya. Soalnya, rudal ini punya jangkauan sampai 280 km, artinya kalau ditembak dari Kalimantan, bisa nyentuh Sarawak atau Brunei. Media Malaysia langsung ramai,
Ada yang panik, ada yang nyinyir bilang Indonesia beli rudal bekas Turki. Padahal versi kan ini justru baru, dikirim langsung dari fasilitas Roketsan. Rangkaian pengujian rudal ini dilakukan tertutup di bawah pengawasan tim gabungan dari Kementerian Pertahanan, PT Pindad, dan perwakilan Roketsan. Tes meliputi kalibrasi sistem navigasi INS dan uji kesiapan peluncur, walau belum ada uji tembak langsung di publik. Bocoran dari sumber pertahanan menyebut bahwa tahap berikutnya bakal dilakukan di area latihan militer Natuna atau Morotai. Tujuannya bukan cuma ngecek performa, tapi juga memastikan kompatibilitas dengan sistem komando artileri TNI. Begitu kabar ini nyebar, media internasional pun mulai melirik. Beberapa analis militer dari Singapura dan Australia nyebut ini sebagai game changer di Asia Tenggara. Karena sebelumnya, cuman Vietnam dan Myanmar yang diketahui punya rudal balistik aktif. Sekarang Indonesia ikut nimbrung, otomatis peta kekuatan kawasan berubah. Masuknya kan bikin Indonesia otomatis naik level dari sekadar negara dengan kekuatan konvensional ke pemain yang punya kemampuan tactical strike. Defense Security Asia menilai langkah Indonesia menempatkan Kahan di Yonarmed 18 Citaburit-Kang, Tenggarong sebagai manuver strategis yang mengubah peta kekuatan militer kawasan. Penempatan ini tidak hanya melindungi ibu kota Nusantara IKN yang berada tak jauh dari lokasi, tetapi juga memberikan kemampuan ofensif yang mampu memberi efek gentar bagi pihak manapun yang berniat mengusik kedaulatan. Pengamat pertahanan menyebut keputusan ini bisa menjadi pemicu babak baru perlombaan rudal di Asia Tenggara. Sebab Indonesia kini bukan hanya mengandalkan kekuatan defensif, tetapi juga memiliki kemampuan serangan presisi jarak jauh yang bisa menjadi faktor penentu di meja diplomasi maupun medan tempur. Dengan KHN di garis depan, Indonesia mengirim pesan tegas. Wilayah kedaulatan tidak bisa ditawar dan setiap ancaman bisa dibalas cepat, tepat, dan mematikan. Masuknya kan nambah dimensi baru buat doktrin pertahanan kita. Bukan cuma permukaan laut atau udara, tapi kapabilitas tactical strike yang bisa menjangkau target strategis jauh dari garis depan. Ini berarti perencanaan logistik, pelatihan operator, dan anggaran pemeliharaan harus disesuaikan. Industri lokal juga terbuka peluang servis, suku cadang, dan integrasi sistem komando TNI. Negara tetangga bakal baca ulang peta risiko. ASEAN selama ini menjaga norma anti-militarisasi TBM. Tapi fakta Indonesia punya kan membuat tetangga lebih waspada, mendorong peningkatan sistem pertahanan udara dan diplomasi preventif. Media internasional menyorot ini sebagai perubahan potensial di keseimbangan kekuatan Asia Tenggara. Jadi gini bro, rudal ITBM kan ini bukan sekadar pajangan biar keren di pameran militer. Ini bukti kalau Indonesia udah naik level di dunia alutsista. Dengan jangkauan tembak 280 km dan akurasi cuma meleset 10 meteran, rudal ini jadi game changer. Bukan cuma bikin tetangga kaget, tapi juga nunjukin kalau kita udah bisa main di liga besar. Bukan cuma jadi penonton doang. Tapi ingat, punya senjata secanggih ini bukan berarti bisa sok-sokan. Tanggung jawabnya juga gede banget. Pemerintah dan TNI harus pastiin doktrin penggunanya jelas. Buat pertahanan, bukan agresi. Harus ada kontrol, pelatihan, dan sistem pemeliharaan yang matang. Dan kalau bisa, jangan cuma beli, tapi juga kuasai teknologinya, biar nanti kita bisa bikin sendiri. Nah, baru tuh namanya power sejati. Nah, gimana menurut lo? Rudal kan ini langkah cerdas buat jaga kedaulatan, atau malah bisa nyulut ketegangan baru di kawasan? Drop pendapat lo di kolom komentar bro. Jangan lupa like kalau lo bangga sama kemajuan militer Indonesia. Dan subscribe biar lo nggak ketinggalan bahasan panas lain soal geopolitik dan kekuatan TNI. Share juga ke temen nongkrong lo biar mereka tahu Indonesia udah bukan negara yang bisa diremehkan lagi.